am Hanzo. Get over here! Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar sobat sinema semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Sebelum dimulai jangan lupa seperti biasa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa siapkan kopai dan rokai. Cerita berawal di kediaman Hanzo, seorang ninja dari klan Tirai Ryo. Ia dan keluarganya terlihat hidup bahagia di sebuah rumah di tengah hutan. Ketika Hanzo mengambil air di sumur, kelihatan tanda naga di pergelangan tangannya. Sementara itu, tanpa dia sadari di rumahnya kedatangan tamu yang tak diundang. Istrinya langsung menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata mereka kedatangan aktor dari Indonesia. Hanzo doku da? Ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang ninja dari klan Ligui yang merupakan musuh dari klan Hanzo. Pria ini bernama Bihan yang memiliki kemampuan dapat mengendalikan es. Lalu terdengar jeritan istri dari Hanzo. Dia yang sedang mengambil air segera berlari menuju rumahnya. Tapi naas, dia telah menemukan istri dan putranya telah tewas membeku. Tak lama kemudian beberapa orang musuh datang dari arah belakang. Lalu Hanzo mengambil dan mengikat kunainya pada sebuah tali dan melanjutkan pertarungannya. Lalu dia mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Bihan. Dia segera mencarinya. Ternyata kedatangannya telah ditunggu oleh Bihan. Tujuan dia adalah memusnahkan seluruh keturunan Hanzo yang merupakan bagian dari klan Tirai Ryo. Dan pertarungan antara kedua viralitas ninja yang sangat ditunggu-tunggu pun terjadi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bihan. Hanzo tertusuk dalam di pundaknya. Sebelum tewas, Hanzo mengatakan agar Bihan tak melupakan wajahnya. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian Hanzo pun terbangun dalam keadaan sekarat sayup-sayup. Dia mendengar tangisan bayinya ternyata masih hidup. Dengan sisa tenaga dia mencoba menghampiri anaknya, namun sayang tenaganya sudah tak cukup kuat lagi untuk bertahan. Dan tanda naga api di tangannya pun mulai memudar. Kemudian Dewa Petir Raiden mendatangi kediaman Hanzo.
Dia mengambil sisa keturunan Hanzo dari persembunyiannya, lalu membawanya pergi. Dan inilah Mortal Kombat 2021 pun dimulai. Ada ramalan kuno yang menyebutkan bahwa garis keturunan Hanzo akan menyatukan generasi baru, petarung bumi untuk mencegah kemenangan Outworld. Di masa kini, kita dilihatkan seorang petarung MMA yang akan melakukan pertarungan tersebut bernama Cole Young. Cole Young disemangati istri dan anaknya yang bernama Ellison dan Emily. Pertandingan MMA pun dimulai. Cole tampak semangat sekali memukul lawannya. Saat itu juga datanglah seorang pria gundul yang nampak dan melihat pertandingan Cole. Cole yang sudah kelihatan lemah, kekurangan energi yang pada akhirnya Cole dapat dikalahkan oleh lawannya. Bihan mendatangi atasannya yaitu Samsung, penyihir penyerap jiwa, di mana Samsung ini mengatakan kepada Bihan bahwa ramalan kuno akan muncul. Bihan pun menjawabnya kalau ramalan kuno tak ada karena ia telah membunuh Hanzo beserta keturunannya. Namun Samsung menjelaskan bahwa di Earthrealm masih ada petarung yang memiliki tanda naga dan diprediksi ada kaitannya dengan Hanzo Hasashi. Samsung pun menyuruh Bihan untuk membunuh petarung tersebut. Kemudian Bihan mengatakan kalau dirinya bukanlah Bihan, melainkan Sub-Zero. Kita kembali ke Cole, di mana Cole didatangi pria gundul sebelumnya yang bernama Jack. Jack adalah mantan pasukan khusus dan dia tertarik dengan tanda naga di dada Cole. Di sini Cole tak pedulikan Jack, ia lebih memilih pergi untuk makan malam bersama keluarganya. Saat sedang makan malam di food court, tiba-tiba turun salju. Namun salju tersebut hanya mengunjungi area food court tersebut. Setelah itu, meja yang berada di Emily menjadi es. Dan ternyata itu ulah Sub-Zero yang akan membunuh Cole Young. Sub-Zero pun menampakkan diri dan mulai menyerang keluarga Cole dengan ratusan bola es batu. Saat itu juga Jack datang dan menyuruh Cole dengan keluarganya untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu mereka pun pergi. Di dalam mobil, Cole melihat tanda di tubuh Jack yang sama dengan tanda miliknya. Jack pun menjelaskannya bahwa kau orang terpilih yang akan mewakili bumi dalam pertandingan. Saat di perjalanan mereka dihadang oleh Sub-Zero. Jack pun menyuruh Cole untuk menemui temannya bernama Sonya Blade di Jalan Washington 806. Sementara Jack memutuskan untuk melawan Sub-Zero. Di dalam gedung kosong, Jack mencari Sub-Zero. Kemudian Sub-Zero pun muncul dan terjadilah pertarungan antara Jack dan Sub-Zero. Jack yang mempunyai darah sedikit dengan mudahnya dikalahkan oleh Sub-Zero. Alhasil, Jack difatality oleh Sub-Zero. Kemudian Jack terjatuh dengan kedua tangannya yang terputus. Di Outworld, Samsung mendapati Zero berhasil membunuh salah satu petarung di bumi, namun satunya lagi berhasil lolos. Kemudian Milena mengkhawatirkan perbuatan Samsung yang bisa diskor oleh pencipta 6 alam yaitu Elder God. Namun karena Samsung punya orang dalam, ia pun tak mengkhawatirkannya. Kemudian Samsung meminta Milena untuk menyuruh si reptil membantu Sub-Zero untuk membunuh petarung yang lolos, sedangkan Cole mengembalikan istri dan anaknya ke rumahnya. Kemudian Cole langsung menemui Sonya Blade di Jalan West Washington. Sesampainya di lokasi, Cole tiba-tiba ditampar oleh seorang wanita. Kemudian Cole menunjukkan tanda naga di dadanya. Wanita tersebut akhirnya berhenti menampar Cole dan mengaku kalau dia Sonya Blade. Cole dibawa ke markasnya, lalu Sonya menjelaskan tentang tanda naga yang dimiliki Cole. Dulu saat Jack dan Sonya bertugas, mereka menghadapi seorang pria yang mempunyai kekuatan super dan memiliki tanda naga. Pria tersebut akhirnya bisa dibunuh oleh Jack, akan tetapi tanda naga yang dimiliki orang itu berpindah ke tubuh Jack. Intinya, jika membunuh manusia yang memiliki tanda naga, maka tandanya akan berpindah ke si pembunuh. Sonya juga menjelaskan bahwa seorang pria yang memiliki tanda adalah orang yang terpilih untuk melakukan pertandingan di sebuah alam yang disebut Mortal Kombat. Setelah menjelaskan semuanya, Sonya menunjukkan tawanannya kepada Cole yaitu Kano. Saat itu juga markas mereka diserang oleh sosok yang tak terlihat, yang ternyata sosok tersebut adalah reptil anak buah Samsung.
Reptil yang habis makan bebek jontor mengeluarkan air liurnya. Air tersebut mengandung air asam. Kano pun mengeluarkan air liur menggunakan air liur tersebut untuk melepaskan borgolnya. Setelah itu, Kano mengambil petasan kembang api lalu menancapkannya ke tubuh reptil. Hal tersebut membuat reptil memilih untuk menampakkan diri. Mereka diserang habis-habisan hingga akhirnya Kano berhasil membunuh reptil tersebut dengan mencabut jantungnya. Setelah kejadian tersebut, Kano mendapati Sonya sedang mencari kuil Raiden. Kano yang pernah jualan di kuil Raiden pun memberitahu Sonya bahwa dia tahu lokasinya. Sonya membujuk Kano untuk membawanya ke kuil Raiden. Dengan diiming-iming uang $3 juta, akhirnya Kano pun mau membawa Sonya dan Cal ke kuil Raiden. Ketiganya menuju ke lokasi menaiki pesawat milik teman Kano. Sesampainya di lokasi, ketiganya langsung turun dari pesawat menggunakan parasut. Kemudian lanjut dengan berjalan kaki. Di dalam perjalanan mencari kuil Raiden, mereka bertemu dengan seseorang bernama Liu Kang. Di mana Liu Kang ini melemparkan bola api ke arah Kano karena muka Kano yang menjengkelkan. Kemudian Liu Kang mengaku sebagai murid Raiden. Lalu ia membawa ketiganya ke kuil Raiden. For thousands of years, I will begin your training for the next. Sesampainya di dalam kuil, mereka diperlihatkan dengan lukisan-lukisan bersejarah tentang pertarungan Mortal Kombat. Di saat Cal melihat petarung Hanzo Hasashi, ia melihat seseorang di dalam bayangannya. Namun itu hanya sekejap. Setelah itu, Liu Kang membawa ketiganya ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut sudah ada Jack yang sudah sekarat. Liu mengungkapkan bahwa Raiden menemukan Jack, lalu ia membawanya ke sini. Liu juga mengatakan bahwa para biksu di kuil ini akan memberikan sebuah lengan mekanik besi untuk Jack. Setelah itu, Liu Kang membawa ketiganya ke hadapan Raiden, di mana mereka ini akan diatur Raiden untuk mengikuti pertandingan Mortal Kombat. Namun di sini Raiden mengetahui bahwa Cal, Kano, dan Sonya belum siap. Bahkan salah satunya tak mempunyai tanda naga, yaitu Sonya. Raiden pun menyuruh Liu Kang untuk melatih Cal dan Kano. Sore harinya, di saat Liu Kang sedang betapa, tiba-tiba hawa dingin melintas. Kemudian datanglah Sub-Zero yang berhasil membobol pintu kuil. Liu Kang pun mencoba untuk menghentikan Sub-Zero. Di saat Liu Kang akan dibunuh, datanglah keponakannya yaitu Kung Lao. Kemudian Shang Tsung dan kelompoknya pun datang untuk membunuh semua petarung di bumi. Raiden pun tak tinggal diam, dia langsung membuat perisai dengan petir agar penghuni Outworld tidak bisa menembusnya. Hal tersebut membuat Shang Tsung dan kelompoknya memilih untuk pergi. Setelah Shang Tsung pergi, Liu Kang dan Kung Lao akan melatih Kano dan Cal untuk memunculkan kekuatan yang didapat dari tanda naga. Kekuatan tersebut disebut Arcana. Karena Sonya tak memiliki tanda naga, Sonya pun pergi menemui Jack. Ia sekarang memiliki lengan mekanik besi. Latihan membangunkan Arcana pun dimulai. Cal dan Kano dilatih oleh Liu Kang serta Kung Lao. Namun saat latihan, Cal lengah hingga akhirnya ia terkena L1 bulat milik Kung Lao. Sementara Kano agak berkutik saat Liu Kang menekan kotak dan bulat. Setelah latihan, Liu Kang mengobati luka Cal. Di sini Liu Kang menceritakan masa lalunya, di mana saat dia masih kecil diasuh oleh seorang guru bela diri Wuxi. Kemudian ia bertemu dengan Kung Lao. Setelah dewasa, ia dan Kung Lao bertemu dengan Raiden, dan mereka mengabdi dengannya. Liu Kang mengaku bertemu seseorang yang memiliki tanda naga. Liu Kang pun merebut tanda naga tersebut, dan saat itu juga Arcana Liu Kang muncul. Malam harinya mereka makan malam. Karena bertengkar dengan Kung Lao, di mana Kung Lao mengejek Kano bahwa dia tidak bisa bertarung dan hanya bisa joget-joget di depan kamera, Kano pun marah. Dan disinilah Arcana Kano muncul. Mata kanannya mampu mengeluarkan sinar merah laser. Keesokan harinya, Cal berlatih kembali untuk memunculkan Arcananya. Namun sayangnya Arcananya Cal tak kunjung muncul. Walaupun sebenarnya Cal sudah berusaha. Hal tersebut membuat Cal hilang semangat. Kemudian Raiden datang menghampiri Cal.
Di sini Raiden menceritakan tentang masa lalu Carl, di mana Carl ini memiliki garis keturunan Hanzo Asashi. Dan anak milik Hanzo yang ditemukan Raiden adalah nenek moyang Carl. Raiden juga menjelaskan bahwa roh hantu masih berada di dalam Netherrealm dan bisa saja keluar dari dunia neraka. Raiden akhirnya mengizinkan Carl untuk pulang ke keluarganya, karena jika Carl ikut pertandingan, Carl akan mati sia-sia karena tak mempunyai arkana. Di Outworld, Shang Tsung mengumpulkan petarungnya, yaitu Sub-Zero, Mileena, Mitara, Rico, dan Kabal. Di sini Kabal mengungkapkan bahwa ia kenal dengan Kano. Shang Tsung pun meminta Kabal untuk mewujudkan Kano untuk bergabung dengannya. Saat itu juga Pangeran Goro datang untuk bergabung dengan Shang Tsung. Kabal menemui Kano di kuil Raiden. Kemudian Kabal meyakinkan Kano untuk membelot kepada Raiden, serta meminta Kano untuk bergabung dengannya. Kano pun mau setelah Kabal mengiming-imingi uang banyak jika bekerja sama dengan Shang Tsung. Kano langsung menggunakan lensanya untuk membuka perisai petir, dan akhirnya Kano pun berhasil. Kemudian Shang Tsung dan sekelompok datang membuat petarung bumi mulai mengeluarkan keringat dingin. Sonya juga melihat Kano yang sekarang berpihak pada Shang Tsung. Sementara di kediaman Carl, Goro muncul dari gudang, kemudian akan membunuh Carl beserta keluarganya. Carl pun tak tinggal diam, ia memikirkan cara untuk menghadapi Goro. Sementara di kuil, petarung bumi mulai diserang oleh sekelompok Shang Tsung. Dalam pertarungan tersebut, Sonya melawan Mileena. Namun sayangnya, Sonya dengan mudah dikalahkan. Saat Mileena mau membunuh Sonya, ia mendapati Sonya tak memiliki tanda naga. Hal tersebut membuat Mileena memilih pergi. Kemudian Kano datang dan langsung melempar Sonya ke tepi jurang. Kemudian Kano menjatuhkan tangan patung ke arah Sonya dan membuat Sonya terjebak di bawah reruntuhan. Sedangkan Kung Lao berhadapan dengan Nitara. Di saat Nitara akan menyerang Kung Lao dari belakang, Kung Lao langsung melompat ke arah punggung Nitara. Kemudian ia menggunakan topinya sebagai alat pemotong, lalu mengarahkan Nitara ke arah topi itu. Hal tersebut membuat tubuh Nitara terbelah menjadi dua. Sedangkan Carl masih berhadapan dengan Goro. Di saat keluarga Cole akan diserang, disinilah Carl mendapatkan arkananya, di mana arkana tersebut adalah armor yang melingkar di tubuhnya. Armor tersebut juga menyerap serangan lawan dan bisa dikeluarkan lagi seperti kostum milik Black Panther. Carl juga bisa membuat senjata dari armornya. Hal tersebut membuat Carl dengan mudah mengalahkan Goro. Sementara Jack sedang berusaha mengangkat runtuhan patung yang menindihi Sonya. Jack tak menyerah hingga akhirnya arkana Jack muncul. Arkana tersebut adalah lengan mekanik yang sangat canggih, membuat Jack dengan mudah mengangkat patung batu yang menindihi Sonya. Setelah itu Raiden datang membuka portal untuk mengembalikan Carl kalau ia sudah memiliki arkana. Carl memutuskan untuk kembali ke kuil. Di saat Carl kembali, Raiden mengatakan kepada Sub-Zero bahwa garis keturunan Hanzo belum berakhir dan Carl adalah garis keturunannya. Setelah itu Raiden membuat Carl pergi, namun Carl ditahan oleh Sub-Zero. Kemudian Kung Lao mencoba untuk menikam Sub-Zero, akan tetapi ia tertangkap oleh Shang Tsung. Shang Tsung langsung menyerap jiwa Kung Lao. Liu Kang melihatnya, mencoba untuk memulihkan Shang Tsung. Namun ia dan yang lainnya lebih dulu ditarik oleh Raiden ke POV, ruang aman antar alam. Liu Kang hanya bisa pasrah atas pengorbanan Kung Lao. Kemudian Raiden memberikan kunai milik Hanzo kepada Carl. Kunai tersebut dapat memanggil roh Hanzo dan itu sangat membantu pertarungan Carl. Lalu Carl mengusulkan sebuah rencana di mana Carl minta Raiden untuk menarik petarung milik Shang Tsung dalam pertarungan tunggal.
Rico melawan Jack, Sonya melawan Kano, Liu Kang melawan Kabal, dan Carl melawan Mileena. Jika mereka berhasil mengalahkan semuanya, mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama karena Sub-Zero paling kuat di antara petarung Outworld. Pertarungan tunggal pun dimulai. Jack yang sudah memiliki Arcana dengan mudah mengalahkan Rico. Sementara Sonya yang belum memiliki tanda naga kewalahan melawan Kano. Di saat Sonya dipiting, Sonya mengambil sebuah patung kecil, lalu menusukkan ke mata Kano. Hal tersebut membuat Kano langsung mati, dan tanda yang dimiliki Kano kini berpindah ke tubuh Sonya. Liu Kang yang masih bertarung melawan Kabal mengeluarkan jurus andalannya. Dengan menekan tombol R1 kanan bawah, kanan kotak, dan muncullah naga api. Kemudian naga api itu memakan Kabal. Sementara Carl yang berhadapan dengan Mileena hampir terbunuh. Untungnya Sonya datang dan langsung menembakkan senjata plasma ke arah Mileena. Mileena pun langsung mati di tempat. Sonya mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tanda dari Kano serta langsung mendapatkan arkananya. Di rumah Carl, Sub-Zero datang untuk menyandra Allison dan Emily. Kemudian Sub-Zero menemui Carl untuk memancingnya ke sebuah tempat yang sudah disediakan Sub-Zero. Carl sangat terkejut saat melihat istri dan anaknya membeku dalam es. Ia langsung diserang oleh Sub-Zero. Di saat Carl akan dibunuh, ia langsung memegang kunai untuk memanggil roh Hanzo. Dan benar saja, Hanzo pun datang lalu langsung menyerang Sub-Zero. Hanzo kemudian mengatakan bahwa dirinya bukanlah lagi Hanzo, melainkan Scorpion. Carl dan Scorpion bekerja sama untuk mengalahkan Sub-Zero. Namun Sub-Zero sangat kuat hingga membuat mereka kewalahan. Scorpion menggunakan kekuatan api untuk menyelamatkan keluarga Carl. Kemudian Sub-Zero melepaskan topengnya. Mulailah ronde kedua dalam pertarungan tersebut. Sub-Zero akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian Scorpion mengeluarkan kekuatannya dengan menyemburkan api ke Sub-Zero dan membuat Sub-Zero hangus terbakar. Sebelum Scorpion kembali ke alamnya, Scorpion meminta Carl untuk menjaga garis keturunannya. Setelah Scorpion pergi, Raiden dan yang lainnya datang. Kemudian muncullah Shang-Tsung. Di sini Shang-Tsung bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Lalu Shang-Tsung mengambil jasad petarungnya ke Outworld. Mungkin akan dihidupkan kembali. Setelah itu Raiden mengirim Shang-Tsung ke dunia asalnya. Setelah itu Raiden meminta Carl, Liu Kang, Sonya, dan Jack untuk mencari orang yang memiliki tanda naga. Karena ia tahu nantinya Shang-Tsung akan memiliki pasukan lebih banyak. Beberapa hari kemudian, Carl yang berada di tempat MMA didatangi bosnya untuk melakukan pertarungan. Namun Carl menolak karena ia akan pergi ke Hollywood, di mana di Hollywood ada aktor film action bernama Jonathan Carton. Ia mempunyai nama panggung John Jack. Dan ia memiliki tangan naga. Dan film pun berakhir. Oke, itulah film Mortal Kombat. Semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Mohon maaf jika saya kurang fasih dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.